Bayangkan aku sedang bercerita langsung kepadamu, suaraku sedikit berbisik, seakan-akan ada sesuatu yang mengawasi. Lu pernah denger nggak sih, tentang warung sahur di Tambun yang katanya selalu rame meskipun jam udah lewat tengah malam? Orang-orang bilang, warung itu nggak pernah sepi pelanggan. Bahkan, kalau lu lewat depan warungnya sekitar jam 2 atau 3 pagi, lu bisa lihat orang-orang lagi asik makan di situ. Tapi ada yang aneh. Kalau pagi menjelang subuh, nggak ada jejak sama sekali bekas makanan di meja. Sendok dan piringnya tetap bersih. Bahkan sampah pun nggak ada. Seolah-olah, nggak ada yang pernah makan di sana. Dan ini bukan cuma gosip. Seorang driver ojol yang sering antar makanan ke warung itu akhirnya mengalami kejadian paling mengerikan dalam hidupnya. Malam itu, Tony, seorang driver ojol, dapat orderan buat nganterin nasi uduk ke sebuah alamat di Tambun. Aneh sih, siapa yang mesen nasi uduk jam 3 pagi? Tapi ya udahlah, kerjaan tetap kerjaan. Begitu sampai di depan warung sahur yang terkenal itu, Tony lihat warungnya terang benderang. Ada beberapa orang duduk makan, suara sendok beradu sama piring bikin suasana kelihatan normal. Tapi anehnya, pas Tony masuk buat kasih pesanan, pemilik warung, Bu Rina, cuma diem, mukanya pucat. "Bu, ini orderan nasi uduknya," kata Tony sambil nunjukin pesanan di HP-nya. Bu Rina nggak jawab, dia malah menoleh pelan ke kursi panjang di sudut warung. Tony ikut ngelirik ke sana, dan saat itulah, bulu kuduknya meremang. Di sudut itu, ada seseorang yang duduk membelakanginya. Tubuhnya kaku, nggak bergerak sama sekali. Pakaiannya lusuh, kayak udah lama nggak dicuci. Tapi yang bikin Tony hampir kabur adalah, orang itu nggak punya kepala. Tony terpaku di tempatnya. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Matanya tetap tertuju pada sosok yang duduk membelakanginya itu. "Bu," suara Tony gemetar, "itu siapa?" Bu Rina nggak langsung jawab. Ia malah menundukkan kepala, seperti nggak mau bicara. Warung yang tadinya terasa biasa aja, mendadak jadi mencekam. Tony bisa merasakan hawa dingin aneh merayap di tengkuknya. Tiba-tiba, sosok itu bergerak. Bukan berbalik, bukan berdiri, tapi kepalanya, atau lebih tepatnya, bagian leher yang menganga itu, sedikit demi sedikit mulai menoleh ke arah Tony. Tony tersentak. Mana mungkin? Orang itu nggak punya kepala, tapi Tony bisa merasakan sesuatu sedang menatapnya dari lubang gelap di atas bahunya. Suara sendok dan piring yang tadi riuh di warung langsung berhenti. Sunyi. Tony menyadari sesuatu. Meja-meja yang tadi terlihat penuh dengan pelanggan, sekarang kosong. Tidak ada siapa-siapa. Bangku yang tadinya terisi, kini hanya berderet kosong seakan nggak pernah ada orang yang duduk di sana. Lutut Tony mulai lemas. Ini nggak masuk akal. Dia yakin barusan masih ada orang-orang makan di situ. "Haha, halo?" Tony mencoba bersuara, meskipun dia sendiri nggak yakin kepada siapa dia berbicara. Tiba-tiba, angin dingin berhembus, membuat pintu warung berderit pelan. Bau anyir menyeruak ke hidung Tony. "Mas," suara Bu Rina akhirnya terdengar, pelan dan putus-putus. "Pergi sekarang, sebelum dia datang lagi." Tony menelan ludah. Dia nggak mau tahu lagi soal pesanan, soal uang, atau apapun. Dengan langkah gemetar, dia berbalik menuju pintu. Tapi sebelum ia berhasil keluar, kursi di sudut ruangan itu tiba-tiba bergeser dengan kasar, seakan ada yang berdiri dengan paksa. Tony membeku, dan suara napas berat mulai terdengar di belakangnya. Tony tak berani menoleh. Tubuhnya kaku, tapi napas berat itu semakin jelas terdengar di belakangnya. "Mas, jangan lihat ke belakang. Pergi sekarang." Suara Bu Rina semakin lirih, hampir seperti bisikan. Tapi Tony terlalu takut untuk bergerak. Keringat mengalir deras di pelipisnya. Udara di dalam warung terasa semakin dingin, dan bau anyir yang tadi samar kini menusuk hidungnya. Brak! Sebuah meja di pojokan warung terbalik sendiri, membuat Tony tersentak. Ia spontan melangkah ke belakang, dan tanpa sadar, ia melihat ke samping. Sekilas saja. Namun itu cukup untuk membuatnya nyaris kehilangan akal sehat. Di cermin buram di sisi warung, Tony melihat pantulan dirinya, dan juga sesosok bayangan hitam tinggi di belakangnya. Bayangan itu tidak memiliki wajah. Hanya lubang hitam menganga di tempat seharusnya ada kepala. Dari lehernya, sesuatu seperti uap hitam berputar-putar, seolah ada sesuatu yang terus mengalir keluar dari tubuhnya. Lalu, perlahan, bayangan itu mengangkat tangannya yang kurus dan panjang. Jari-jarinya yang pucat dan kaku mulai merayap ke arah bahu Tony. "Mas, lari!" Suara Bu Rina mendadak berubah menjadi jeritan panik. Tony tidak berpikir lagi. Ia langsung berlari keluar dari warung, hampir tersandung ambang pintu. Begitu sampai di jalanan,
Ia terus berlari sejauh mungkin tanpa berani menoleh sedikit pun. Jantungnya berdetak kencang. Nafasnya tersengal. Tapi ada sesuatu yang lebih mengerikan. Warung itu ada di belakangnya. Namun saat Tony menoleh untuk memastikan, warung itu gelap, tidak ada lampu, tidak ada orang. Seperti tidak pernah beroperasi sama sekali. Jalanan sepi, hanya ada dia di sana. Namun suara napas berat itu masih terdengar di belakangnya. Tony terus berlari, tidak peduli ke arah mana kakinya membawanya. Yang penting, ia harus menjauh dari warung itu. Tapi tidak peduli seberapa jauh ia berlari, suara napas berat itu tetap ada di belakangnya. Bulu kuduknya berdiri. Ini tidak mungkin. Ia jelas sudah meninggalkan warung itu, tapi kenapa rasanya masih ada sesuatu yang mengikutinya? Jalanan di Tambun yang biasanya ramai saat sahur, kini terasa sunyi. Terlalu sunyi. Tidak ada motor yang melintas. Tidak ada suara burung atau anjing menggonggong. Hanya ada suara langkah kakinya, dan sesuatu yang lain. Langkah kaki lain. Tony memberanikan diri melirik ke bayangan di aspal. Ia berhenti. Bayangannya ada, tapi tidak sendirian. Tepat di belakangnya, ada bayangan lain. Tinggi, kurus, dengan bentuk kepala yang tidak jelas, seperti kabut pekat yang terus bergerak. Tony tidak berani menoleh. Bulu kuduknya semakin meremang saat suara itu terdengar lebih dekat. Sudah sampai, suara itu berbisik di telinganya. Suara yang dalam, serak, dan bergema. Tony langsung menjerit dan kembali berlari tanpa arah. Sampai akhirnya ia melihat sebuah masjid kecil dengan lampu menyala di depan. Ia langsung bergegas ke sana, melewati gerbang, dan nyaris terjatuh di anak tangga. Begitu kakinya menyentuh lantai masjid, suara napas itu tiba-tiba menghilang. Sunyi. Tidak ada siapa-siapa di dalam masjid. Hanya ada Tony, terengah-engah sambil bersandar di dinding. Tapi sebelum ia bisa bernapas lega, dari luar masjid, di balik gerbang besinya, seseorang berdiri diam. Sosok tinggi itu tetap ada di sana. Tidak bergerak, tidak bersuara. Hanya menatap, menunggunya keluar. Tony masih tersengal, tubuhnya gemetar hebat. Keringat dingin membasahi wajahnya. Ia berharap berada di masjid bisa membuat semuanya berakhir. Tapi sosok itu masih di sana. Berdiri diam di balik gerbang besi. Tanpa kepala. Tony ingin berteriak, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Ia hanya bisa memandang makhluk itu dalam diam. Sosok tinggi itu tak bergerak, hanya menatapnya dengan kehampaan dari leher yang menganga hitam pekat. Beberapa menit berlalu. Tony mencoba menenangkan dirinya. Ia menggenggam dadanya yang terasa sesak, mengatur napas sebaik mungkin. Ini cuma halusinasi, gumamnya pelan. Cuma kecapean, nggak mungkin nyata. Ia memberanikan diri untuk melirik lagi keluar. Gerbang kosong. Sosok itu tidak ada. Tony menghela napas lega. Mungkin benar, ini hanya permainan pikirannya sendiri. Ia terlalu ketakutan sampai berhalusinasi. Tapi begitu ia menunduk, dua kaki pucat berdiri tepat di depan anak tangga masjid. Dada Tony langsung terasa seperti dihantam benda berat. Nafasnya tercekat. Ia perlahan mendongak, meskipun setiap serabut saraf di tubuhnya berteriak agar tidak melakukannya. Sosok itu ada di sana. Lebih dekat dari sebelumnya. Tony ingin mundur, tapi tubuhnya kaku. Yang lebih mengerikan lagi, tubuh sosok itu mulai bergerak dengan cara yang tidak wajar. Tubuhnya melayang sedikit dari tanah, bergetar seperti televisi rusak, lalu kepalanya, atau lebih tepatnya, tempat di mana kepala seharusnya berada, miring dengan gerakan patah. Tony ingin membaca doa, ingin berteriak, tapi lidahnya terasa keluh. Tiba-tiba, azan subuh berkumandang dari speaker masjid. Begitu suara takbir pertama berkumandang, sosok itu berhenti bergetar. Kemudian, ia menghilang begitu saja, seolah larut dalam udara malam yang dingin. Tony masih berdiri kaku di tempatnya. Napasnya memburu. Apa yang sebenarnya terjadi? Dan yang lebih penting, kenapa warung itu ada, lalu tiba-tiba menghilang? Tony masih berdiri di depan masjid, tubuhnya lemas. Azan subuh yang berkumandang tadi seperti satu-satunya hal yang menyelamatkannya dari teror makhluk tanpa kepala itu. Setelah memastikan sosok itu benar-benar menghilang, Tony buru-buru masuk ke dalam masjid. Ia duduk bersandar di salah satu tiang, mencoba mengatur napas dan menenangkan pikirannya. Astagfirullah. Apa yang barusan gua lihat? Gumamnya pelan. Beberapa jamaah mulai berdatangan untuk sholat subuh. Salah satu dari mereka, seorang bapak tua berkopiah, melihat Tony yang masih gemetar. "Anak muda, kamu kenapa?" tanyanya dengan nada khawatir. Tony ragu sejenak, tapi akhirnya ia menceritakan semua yang dialaminya semalam. Tentang warung sahur yang ramai meski tiba-tiba kosong, tentang pelanggan tanpa kepala,
tentang suara napas yang terus mengikutinya sampai ke masjid ini. Wajah bapak itu mendadak berubah serius. "Kamu bilang warung sahur di Tambun?" tanyanya pelan. Tony mengangguk. Bapak itu menghela napas panjang, lalu duduk di samping Tony. "Nah, warung itu udah nggak ada sejak 3 tahun lalu." Jantung Tony serasa berhenti berdetak. Apa maksudnya, Pak?" "Saya tadi di sana. Saya lihat orang-orang makan. Saya bicara sama Burina." Bapak itu menggeleng. Burina memang pernah punya warung di sana. Tapi semuanya berubah setelah kejadian itu. Tony semakin bingung. "Kejadian apa?" Bapak itu menatap Tony dengan sorot mata penuh beban, lalu mulai bercerita. 3 tahun lalu, warung sahur milik Burina memang terkenal selalu ramai, bahkan lebih ramai dari warung-warung lain di Tambun. Makanan murah, enak, dan porsinya besar. Orang-orang rela antre untuk makan di sana. Tapi ada satu hal yang janggal. Setiap orang yang makan di warung itu, entah kenapa, sering mengalami kejadian aneh setelahnya. Ada yang jatuh sakit tanpa sebab, ada yang mengalami mimpi buruk berkali-kali, bahkan ada yang hilang tanpa jejak. Hingga suatu malam, seorang pemuda dari luar kota mampir ke warung itu untuk sahur. Tapi dia tidak pernah pulang. Keesokan paginya, warga menemukan tubuhnya di belakang warung, tanpa kepala. Setelah kejadian itu, warung Burina ditutup. Tapi anehnya, bapak itu melanjutkan dengan suara lebih pelan. "Beberapa orang mengaku masih melihat warung itu buka tengah malam. Persis seperti yang kamu alami." Tony merasakan tubuhnya semakin dingin. "Jadi, saya masuk ke warung yang sudah tidak ada." Bapak itu menatapnya dalam-dalam. "Mungkin lebih tepatnya, kamu masuk ke tempat yang seharusnya sudah tidak ada di dunia ini." Tony merasakan kepalanya berdenyut hebat. Ia masih belum bisa menerima kenyataan bahwa warung yang ia datangi semalam sebenarnya sudah tidak ada. Bapak tua di sampingnya melanjutkan, "Warung itu bukan sekadar warung biasa, Nak. Ada sesuatu yang Burina lakukan agar warungnya selalu ramai." Tony menelan ludah. Maksudnya, pesugihan?" Bapak itu mengangguk pelan. "Dulu, ada warga yang curiga kenapa warung itu selalu laku keras, sementara warung lain di sekitarnya sepi. Makanan di sana memang enak, tapi ada sesuatu yang bikin pelanggan selalu ingin kembali. Seperti kecanduan." Tony teringat kembali rasa aneh yang ia rasakan ketika masuk ke warung itu. Aroma yang terlalu harum, suasana yang terlalu nyaman, semuanya terasa tidak wajar. Orang-orang mulai menyadari keanehan setelah beberapa pelanggan tetapnya hilang tanpa jejak. Semua yang sering makan di sana, satu persatu lenyap. Dan yang lebih mengerikan, saat warga nekat menggeledah dapurnya, mereka menemukan sesuatu. Bapak itu terdiam sejenak, seakan ragu untuk melanjutkan. Tony semakin penasaran. "Menemukan apa, Pak?" Bapak itu menarik napas panjang. "Tulang manusia." Tony merasakan perutnya mual. Bapak itu melanjutkan, "Di dalam dapur Burina, ada satu ruangan yang terkunci. Saat warga berhasil mendobraknya, mereka menemukan tulang belulang yang sudah menghitam, bercampur dengan bumbu dapur. Ada juga potongan kain, dompet, bahkan ponsel yang masih menyala, milik para pelanggan yang hilang." "Ya Allah," Tony berbisik, tubuhnya mulai gemetar lagi. Burina sudah lama melakukan pesugihan. Warungnya ramai bukan karena makanannya enak, tapi karena ada syarat yang harus ia penuhi. Tony langsung teringat pelanggan tanpa kepala yang ia lihat di warung itu. Bapak itu menatap Tony dengan serius. Setiap bulan, dia harus memberikan tumbal. Dan tumbalnya adalah pelanggan setia warungnya sendiri. Setelah kejadian pemuda yang ditemukan tanpa kepala, warga membakar warung itu. Burina pun menghilang. Tapi meskipun warungnya sudah rata dengan tanah, arwah para korban masih terjebak di sana. Mereka yang pernah makan di warung itu, tetap kembali, meskipun sudah mati. Tony merasakan kakinya lemas. Semua kejadian yang ia alami semalam mulai masuk akal, warung yang ramai tapi tiba-tiba kosong, pelanggan tanpa kepala, suara napas berat yang mengikutinya. Tapi ada satu hal yang masih membuatnya ketakutan. Ia menatap bapak itu dengan mata membesar. "Pak, saya juga makan di sana tadi malam." Wajah bapak itu langsung berubah pucat. "Ya Allah, Nak. Berarti kamu sudah masuk ke dalam lingkaran mereka. Mereka akan kembali mencarimu." Tony merasa darahnya membeku. Lingkaran mereka?" Suaranya bergetar. Bapak tua itu mengangguk, ekspresinya semakin serius. "Siapapun yang pernah makan di warung itu, akan dipanggil kembali." Jantung Tony berdegup kencang. Keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Ia teringat kembali tatapan kosong pelanggan di warung itu, bagaimana mereka duduk diam, makan tanpa ekspresi, seolah bukan manusia. Jangan-jangan, mereka bukan orang biasa.
Jangan-jangan, mereka adalah korban sebelumnya. Dan kini, giliran Tony. Ia menggenggam lengannya sendiri, tubuhnya mulai gemetar. Tetapi saya sudah pergi dari sana, Pak. Saya bahkan lari sampai ke masjid. Bapak itu menggeleng pelan. Kamu boleh lari sejauh apapun, tapi begitu kamu pernah menyentuh makanan mereka, kamu sudah jadi bagian dari mereka. Tony merasakan perutnya mual. Ingatan tentang suapan pertama yang ia makan di warung itu membuatnya ingin muntah. Tapi, saya masih hidup, katanya, setengah berharap ada harapan. Bapak itu menatapnya dalam-dalam. Untuk sekarang. Seketika, suara azan subuh yang masih menggema dari kejauhan terdengar begitu jauh. Dunia di sekitar Tony terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Kamu harus segera mencari cara agar terlepas dari mereka, bapak itu berkata dengan nada mendesak. Jangan biarkan mereka datang menjemputmu. Tony ingin bertanya lebih banyak, tapi tiba-tiba angin malam berhembus dingin, menusuk sampai ke tulang. Di luar masjid, di ujung jalan yang mulai terang oleh lampu jalan, Tony melihat sesuatu. Bayangan tinggi, kurus, tanpa kepala. Berdiri diam. Menatapnya. Menantinya. Tony membelalak. Nafasnya tercekat. Sosok itu masih di sana. Dan kini, ia lebih dekat.